Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Rektor Kampus Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Haris Supratno, yang sama-sama kita hormati Bapak Hanifuddin Mahadun selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar, kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, dan tak lupa pula teman-temanku yang insya Allah berbahagia di hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi tentang metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan saya memberikan pantun. Burung camar terbang ke utara, mencari makan di pohon pinang. Dulu kita pernah bercanda tawa, kini hanya menjadi seuntai kenangan. Lanjut ke pembahasan. Metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam ini terbagi menjadi dua metode. Ada metode konvensional dan metode integritas. Kita bahas metode yang konvensional dulu. Metode konvensional terbagi menjadi 6 metode. Metode yang pertama yakni metode kuesioner, yakni instrumen tertulis berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan yang disajikan kepada siswa, guru, orang tua untuk mendapatkan data mengenai sikap, pemahaman, motivasi, atau perilaku siswa terkait materi proses pembelajaran. Seperti data supaya guru bisa melaporkan sampai mana belajar, sampai mana pemerolehan belajar yang didapatkan oleh siswa tersebut kepada orang tua, seperti di zaman sekarang yang semakin era digital ini. Lanjut ke metode eksperimen. Metode penelitian yang digunakan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat antara satu atau lebih dalam konteks pembelajaran. Metode eksperimen adalah cara penyampaian materi pelajaran di mana siswa diberikan kesempatan untuk praktek, mengamati, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang sesuatu yang dipelajari. Jadi tidak harus materi terus, kita sebagai pendidik juga memberikan praktek supaya lebih melekat, supaya mendapatkan pengalaman bagaimana siswa dalam proses belajar itu. Lanjut ke observasi diri atau metode introspeksi, yakni bermakna melihat ke dalam diri. Metode ini juga bermakna sama dengan introspeksi. Introspeksi berarti melihat ke dalam atau memperhatikan kita menjadi ke dalam diri. Seumpama kita menjadi guru, kita harus mengintrospeksi apakah materi yang disampaikan ke siswa mereka memahaminya, apakah metode yang digunakan ini efektif. Jadi kita harus bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah siswa ini sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan, bisa menerima metode yang kita berikan atau tidak. Jika tidak bisa, kita harus merubah metode itu supaya siswa mudah dalam mempelajari apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada metode klinis, yakni secara umum pendekatan pembinaan, pengawasan, perbaikan yang sistematis dan berfokus pada individu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, dan seringkali didasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Lanjut ke metode studi kasus, yakni digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek kronologis seseorang siswa atau sekelompok siswa tertentu. Yakni studi kasus kita lebih meneliti bagaimana siswa itu mungkin beradab di sekolah,
bertingkah laku seperti apa, kita sebagai pendidik juga harus bisa merubah itu. Lanjut ke metode observasi naturalistik, yakni jenis observasi yang dilakukan secara alamiah atau natural. Contoh, guru mengamati berbagai perilaku siswa, terutama menyimpang yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran. Jadi kita harus memperhatikan mana siswa yang memang benar-benar belajar atau siswa yang ingin bermain saja ketika sekolah. Lanjut ke metode yang selanjutnya, yakni metode integritas. Di sini ada 6 subbab juga. Yang pertama ada similarisasi, yakni menyamakan antara konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam yang sesungguhnya belum tentu sama. Lanjut ke paralelisasi, yakni memparalelkan konsep-konsep yang berasal dari sains dengan konsep yang berasal dari Islam. Seperti kita bisa mengambil dari Al-Quran atau hadis karena ada kemiripan makna. Lanjut ke komplementasi, yakni antara sains dan agama saling melengkapi, saling memperkuat satu sama lain, namun tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Lanjut ke selanjutnya, yakni komparasi, yakni membandingkan konsep-konsep atau teori sains dengan Islam untuk berbagai fenomena atau gejala-gejala yang sama. Jadi kita bisa melihat apakah ada gejala atau permasalahan yang sedang terjadi ketika kita mengajar. Lanjut identifikasi, yakni asumsi-asumsi yang dibangun dari dasar teori ilmiah dan didukung oleh temuan-temuan empiris yang dilanjutkan pemikirannya secara teoritis. Yang terakhir, mengungkapkan hasil ilmiah yang menunjang dan buktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita harus menyampaikan secara ilmiah, secara fakta tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.